Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ika Harni Nasution. Saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Batangkuis. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru harus dapat memahami bagaimana kebutuhan belajar peserta didik kita. Sebelum kita memberikan pembelajaran kepada mereka, terlebih dahulu kita harus tahu apa kebutuhan pembelajaran untuk mereka, bagaimana sistem pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru nantinya. Kenapa? Karena pada saat ini pembelajaran itu berpihak kepada murid, dan kita harus tahu bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan murid tersebut. Saya hari ini akan membawakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas saya, di mana di dalam pembelajaran diferensiasi ini terlebih dahulu saya harus mengetahui kebutuhan belajar murid, minat belajar murid, hingga profil belajar murid. Sehingga di dalam diferensiasi ini saya dapat mengelompokkan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Di dalam pembelajaran diferensiasi ini saya memakai 3 strategi. Yang pertama saya pakai adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di mana dalam pembelajaran ini pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan, membuat anak menjadi lebih nyaman dalam pembelajaran, dan anak bebas dalam melakukan aktivitasnya masing-masing sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. SMP Negeri 1 Batangkuis berada di kawasan pemukiman penduduk, yaitu di Jalan Batangkuis Lubuk Pakam, tepatnya di Jalan Desa Baru Dusun 2, Kecamatan Batangkuis. SMP Negeri 1 Batangkuis ini berdiri sejak tahun 1983-1984 dengan luas tanah kurang lebih 13.208 meter persegi dengan status tanah milik pemerintah, dan sekolah hanyalah memiliki hak pakai. SMP Negeri 1 Batangkuis ini terdiri dari 28 rombel. Di tahun pembelajaran ini SMP Negeri 1 Batangkuis baru menggunakan kurikulum Merdeka, di mana di sekolah ini kami masih belajar bagaimana cara menerapkan kurikulum Merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Yuk saksikan bagaimana saya mengajar. Ketika saya pertama kali memasuki kelas, saya akan bertanya bagaimana kabar peserta didik saya dan bagaimana kondisi mereka saat sebelum kita memulai pembelajaran. Lalu saya akan mengajak seluruh siswa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini lebih kondusif, aman, dan nyaman. Kira-kira masih ada yang tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Oke, silakan kakak. Kedisiplinan, Bu, di dalam kelas. Oke, kedisiplinan di dalam kelas. Ada lagi? Datang tepat waktu, Bu. Ya, datang tepat waktu. Ada lagi? Setelah selesai mengingatkan mengenai keyakinan kelas, kali ini kami akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Dan apa itu kewajiban? Setelah selesai menyanyikan lagu Garuda Pancasila, saya memberikan pertanyaan pemantik dari pembelajaran minggu lalu dan kaitannya dengan pembelajaran yang akan dibawakan hari ini. Mengenai ingatan pembelajaran
mengenai norma. Ada macam-macam norma yang berlaku di Indonesia, khususnya di masyarakat tempat kita tinggal. Ada berapa norma yang berlaku di masyarakat? 4. Ada 4. Oke, siapa yang bisa menjawab? Apa 4 itu? Oke, silakan kakak. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, saya memberikan ice breaking terlebih dahulu sebelum memasuki materi yang akan saya bawakan mengenai hak dan kewajiban. Jadi, agar peserta didik tambah fokus dan tambah semangat, kita ice breaking dulu. Setelah selesai melakukan ice breaking dan peserta didik tambah semangat, saya akan memulai materi yang berjudul hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Hak adalah milik dan kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan. Jadi, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran yang akan dibawakan, di mana peserta didik mampu melakukan hak dan kewajibannya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di dalam menyampaikan materi, saya juga menampilkan video dan gambar-gambar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang disebut dengan diferensiasi konten. Hak kita atau kepunyaan kita. Hak kita juga bisa diartikan sebagai kekuasaan atau berbuat atau melakukan sesuatu. Hak adalah sesuatu yang diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita telah melakukan hak. Ada kewajiban. Ada, kita mendapatkan sebuah kewajiban ketika kita sudah melaksanakan hak kita. Apa tadi hak? Milik Atau kepunyaan atau kepunyaan kita setelah kita melakukan sesuatu. Itu adalah hak. Apa contoh hak? Kita sudah membahas hak, ada contohnya. Oke, contoh hak itu adalah ketika kamu belajar mendapatkan pembelajaran dengan baik. Itu adalah hak kamu. Ya, memakai pakaian yang lengkap. Kita makin ke sini pemahamannya makin luar biasa. Untuk melihat pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban ini, saya menggunakan papan hak dan kewajiban, di mana nanti peserta didik akan tampil satu persatu sesuai dengan nomor urutnya untuk mengisi menempelkan foto atau kata-kata yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Setelah peserta didik dapat membedakan mengenai hak dan kewajiban, lalu saya memberikan LKPD kepada setiap kelompok yang ada di dalam kelas yang sudah dibagi pada pembelajaran sebelumnya. Jadi karena kelompok kita sudah ada, ibunya nggak bagi kelompok lagi, tapi akan membagikan tugasnya secara langsung dan dikerjakan secara bersama-sama. Oke? Oke. Setelah nanti tugasnya dikerjakan, maka nanti tinggal kamu presentasikan seperti biasa. Boleh, silakan.
dikerjakan, yang mana nggak dipahami boleh ditanyakan. Ibu kasih waktunya 20 menit untuk Saya membacakan kewajiban di sekolah dan hak di sekolah, yaitu melakukan ya, untuk presentasi, maka berakhirlah pertemuan kita di siang ini. Kelompok 3 adalah kelompok presentasi penutup. Setelah diskusi untuk kelompok materi kita selesai, tentang hak maka dan satu persatu kewajiban. kelompok Jadi, akan maju untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya, dan mereka bebas untuk menampilkan hasil dari Ada hak tugas yang kelompoknya. harus dilakukan. Setelah maka kita selesai akan mendapatkan presentasi, kewajiban. maka Kewajiban dilaksanakan, pembelajaran maka kita hampir akan selesai. mendapatkan hak Saya setelah dan melakukan peserta didik kewajiban. menarik Seperti kesimpulan contoh-contoh yang mengenai sudah hak dan ditampilkan kewajiban. oleh kawan-kawannya di depan Setelah kelas. memberikan kesimpulan, lalu Sampai di sini ada yang saya mau ditanya? mengingatkan kembali materi untuk minggu Sudah depan. cukup? Sebelum kita pulang, Untuk maka materi minggu depan, kita akan berdoa untuk yang materi nantinya minggu akan depan, dipimpin kita akan oleh membahas ketua mengenai kelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dibaca bukunya halaman 33. Jadi minggu depan kita tinggal membahas materinya. Oke? Sebelum pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum kita pulang, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai.